Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Kita hari ini akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuannya adalah agar kita bisa membedakan makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Allah menciptakan makhluknya dengan beragam jenisnya, sehingga dari beragam jenis yang Allah ciptakan itu kita mampu membedakan mana yang merupakan makhluk hidup dan mana yang merupakan makhluk yang tidak hidup. Ada beberapa ciri dari makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah membutuhkan makanan. Baik itu hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan, mereka membutuhkan makanan. Tumbuhan bisa mampu menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan hewan termasuk juga manusia adalah heterotrof karena dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup itu digunakan makhluk hidup untuk beraktivitas dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Sehingga apa yang kita makan itu akan berpengaruh terhadap aktivitas kita. Sebagai seorang muslim, maka makan itu adalah halal dan thayyib. Halal dalam artian dari segi memperolehnya, zatnya gitu kan. Itu harus halal karena itu berkaitan dengan aktivitas ibadah dan doa yang kita lakukan. Sedangkan pada hewan dan tumbuh-tumbuhan bisa menggunakan atau bisa memproduksi makanannya sendiri. Yang kedua adalah bernafas. Setiap hari kita menghirup oksigen dan kita akan mengeluarkan karbon dioksida tanpa berhenti. Kita tidak pernah memerintah bahwa ayo oksigen masuk kemudian karbon dioksida keluar gitu kan. Tapi Allah sudah menjalankan sistem ini, walaupun kita sedang tidur sekalipun, maka proses ini akan terus berjalan. Untuk apa oksigen di dalam tubuh kita? Akan digunakan untuk proses respirasi, yaitu mengubah makanan menjadi energi, karbon dioksida, dan air. Sedangkan ketika percobaan seperti ini, maka Anda bisa melihat nanti bahwa daun itu juga bernafas. Nanti bisa dicoba diamati apa yang terjadi. Nah, dengan bernafas inilah kita membutuhkan oksigen dan kita akan mengeluarkan karbon dioksida, sehingga hasil fotosintesis yang berupa oksigen itu akan kita hirup, sedangkan hasil pernafasan kita yang berupa karbon dioksida itu nanti juga akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Setelah makhluk hidup itu melakukan proses makan, kemudian respirasi, ada oksidasi makanan di situ, maka akan ada zat-zat sisa atau sampah yang harus dikeluarkan. Dan ini harus dikeluarkan karena akan mengganggu sistem kerja tubuh ketika tidak dikeluarkan, baik berupa keringat, kemudian urin maupun feses. Kalau pada tumbuh-tumbuhan juga sama, tumbuhan melakukan proses transpirasi. Kemudian bergerak. Tujuan utama makhluk hidup bergerak adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Hewan dan manusia dia bergerak secara aktif atau berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan juga bergerak, tapi bergeraknya tumbuhan adalah menanggapi terhadap rangsang, baik cahaya, kemudian gerakan gitu kan, sentuhan dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Kita memiliki organ-organ yang organ ini akan bisa menanggapi rangsang yang ada dari luar. Contohnya adalah mata kita akan menanggapi atau ada rangsangan cahaya. Kemudian telinga, dia ada rangsangan yang berupa getaran suara. Kemudian ada rangsang bau untuk hidung kita. Dan untuk indera peraba kita ada rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka. Kemudian pada lidah kita ada rangsangan rasa, pahit, manis, dan asin. Nah, peka terhadap rangsang ini digunakan makhluk hidup untuk apa? Untuk bertahan hidup, menghindari bahaya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Tidak semua makhluk hidup atau tidak semua manusia bisa menanggapi terhadap rangsang. Sehingga kemampuan ini yang masih ada di dalam diri kita mestinya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tidak dilakukan pengerusakan. Contoh menggunakan headset terlalu lama, kemudian sering melihat layar HP, monitor dan sebagainya, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu panas, kemudian terlalu dingin, itu akan bisa merusak saraf yang ada di indera
perasa di sini. Oke, kemudian yang keenam adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah perubahan ukuran seperti dalam gambar ini. Dia tidak bisa kembali lagi ke ukuran semula, kacang kemudian berkecambah sampai tumbuh batang, daun dan sebagainya. Sedangkan berkembang yaitu perubahan fungsi dari setiap organ tubuh menjadi lebih sempurna. Kita dulu bayi tidak bisa berjalan, tidak bisa lari, kemudian kita melakukan satu proses atau tahap, merangkak, belajar berdiri, bisa berdiri, berjalan dan sebagainya sampai akhirnya menjadi usia anak-anak, remaja dan dewasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkembang biak atau bereproduksi. Tujuannya untuk apa? Betul, yaitu untuk melestarikan jenisnya, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Hewan dan tumbuh-tumbuhan melakukan proses reproduksi baik vegetatif maupun generatif. Vegetatif yang bagaimana? Ya, tidak ada pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Sementara yang generatif adalah terjadinya pertemuan antara sel jantan dan betina, gitu kan? Nah, pada tumbuh-tumbuhan di sini maka akan terjadi penyerbukan dengan perkembangbiakan generatif, yaitu bertemunya benang sari dan putik. Sementara pada hewan yang contohnya ada di sini adalah dia akan melakukan perkembangbiakan generatif dengan pertemuan antara hewan jantan dan betina sehingga terjadi perkawinan, sehingga akan bertemu antara sel sperma dengan sel telur. Nah, pada manusia juga sama. Manusia harus melewati satu proses yang namanya pernikahan, bukan dengan pergaulan bebas. Dan proses pernikahan atau pada hewan kita sebut perkawinan, hewan itu pasti kawin antara jantan dengan betina. Tidak ada hewan jantan dengan jantan, betina dengan betina. Hewan ternyata punya insting ya untuk bisa membedakan sehingga tidak salah. Nah, manusia kadang yang malah salah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu lebih kalah daripada hewan. Kemudian yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu yang tidak sering disebutkan apa? Makhluk hidup itu punya nyawa. Makhluk hidup itu mempunyai roh. Sehingga dengan dia punya nyawa, punya roh, maka ketujuh ciri yang lain itu bisa berjalan. Kalau tidak ada nyawa, tidak ada roh, maka ketujuh ciri ini pun tidak akan bisa berjalan. Siapa yang memberikan nyawa atau roh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menyadari bahwa kita yakin kita punya nyawa dan roh dan kita tidak tahu tempatnya di mana, tidak bisa mengikatnya, ya kan? Tidak bisa mengikat biar dia tidak pergi begitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita ini tentunya senantiasa harus penuh dengan kebaikan. Karena apa? Karena manusia diciptakan bukan hanya sekedar untuk makan, minum gitu ya, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kita kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.